Ini nanti untuk yang strawberry dicek lagi ya, penulisan menggunakan bahasa Indonesia itu atau bahasa baku ya. Kata baku itu Indonesia apa gitu. Karena jangan sampai nanti kita menggunakan istilah asing tapi tidak dimiringkan. Tapi si prinsipnya selama ada istilah Indonesianya ya kita menggunakan istilah Indonesia ya. Kalau memang tulisan bakunya strawberry ya strawberry, tapi nanti dicari ya kata baku strawberry, buah strawberry itu gimana tulisannya. Apakah double R seperti ini? Karena biasanya kalau bahasa Indonesia itu jarang ya yang double huruf itu, biasanya itu bahasa Inggris. Lip balm. Nah, lip balm ini masih salah ini ya. Cari lagi ya. Tulisan yang benernya gimana? Setahu saya dipisah lip balm. Di bawahnya ada Bukan lip balm gitu ya. Nanti rancu dengan lebam kan bingung gitu. Nah ini juga ya disesuaikan. Nah ini kok jadi kayak gini nih, gimana nih? Disesuaikan format ya. Ini berapa hurufnya ini? Harusnya berapa? Ini kayaknya beda. Ini 14, ini 12. Nah, ini harus dicek lagi nih. Cek di format ya. Ukuran fontnya itu berapa? 14 atau 14 ya. Sekarang di atas 14. Ini juga disesuaikan. Cek lagi ya. Ini nggak bisa nulis kayak gini, ini salah ya. Nulis nama itu huruf depannya itu besar semua. Rizky. Terus nama saya salah ya, harusnya Nisfi. Ram, Nini, M, S titik S besar I. Nah itu. Kemudian di den, karena di sini kan bold kan? Iya, ini harusnya di bold atau ditebelin. Enggak salah ya tulisannya APT, H-nya kecil, M-nya besar, H-nya besar, M titik S. Wow. Readernya harusnya ada spasi ya, spasi. Tahu kan spasinya di mana? Dan spasi. Cek lagi ya hurufnya ya, karena dalam satu lembar kok beda-beda ini. Ini ukurannya 12. Nah, ini 14. Ini ukuran judul. Ada abstrak berapa? 14 atau 12. Ini penulisannya belum pas ya. Di atas sudah ada nama ininya, di bawah masih belum sesuai ya.
Ini jaraknya terlalu jauh. Ini emang belum ada foto? Belum. Kita nggak pakai NPM ya. Pakainya apa? Name. Terus ini tuh tulisannya harus sejajar. Kalau Manuel kasih spasi atas, sih spasi semua. Nah, jadi disamakan juga sama yang di atas. Terus ada riwayat pekerjaan nggak? Nah, ini bisa dihapus ya. Ini kalau tidak ada, terus ini belum sesuai ya, sesuai dengan judul di cover. Apa yang kurang? Yang kurang apa? Penulisan huruf kapital di setiap kata. Formulasi F-nya besar. Kalau kata sambung dan memang dan-nya kecil. Evaluasi E-nya besar. Ekstrak E-nya besar. Strawberry S-nya besar. Kemudian ini yang salah apa? Fragaria anana apa nih? Ananasa. V. V-nya ini bukan apa? Bukan bold. Ini kan tebel nih. Terus judulnya kurang. Kurang apa? Hah? Coba dibaca lagi judulnya. Ada yang kurang nggak? Artinya kan belum sesuai kan sama yang di atas. Jadi harus disesuaikan. Jadi judul ketika nulis judul mau di atas mau di tengah semuanya itu harus sama. Iya. Ini bukan saya lagi wadirnya ya. Sudah ganti. Ini penulisannya salah ya. Dan catatan saya di atas. Terus gelar. Ini sudah buat ininya outline dari judul apa subjudul tinjauan pusakanya. Kalau bab 2 paling tidak sudah ditentukan subbab-subbabnya. Jadi sudah bisa langsung diisi di sini. Kan kemarin saya sudah bilang ya, tentukan aja dulu subbabnya walaupun isinya belum selesai. Jadi nanti kita sudah tahu apa yang akan ditulis gitu. Ini yang salah apa ini? Coba dilihat. Saya pernah ngasih catatan loh di grup itu ya untuk penulisan pustaka apa sitasi ya. Itu maksudnya biar saya tuh nggak kerja ulang buat ngecekin kayak gini. Jadi kita bisa langsung
isi gitu. Kalau bolak-balik kita iniin, habis nanti waktunya. Itu yang saya tandai itu coba. Apa yang kurang? Miring. Hah? Miring, apanya? Ini mau menggunakan bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya? N itu kan bahasa Inggris. Ini memang UAS itu. Iya. Udah ada daftar pustakanya belum? Belum. Nah, harusnya sekalian gitu bab daftar pustakanya itu diisi. Jadi sekalian langsung mengumpulkan pustaka-pustakanya. Nanti kalau semuanya di akhir itu kamu akan kesulitan nyari-nyari lagi. Kalau nanti ada kesalahan penulisan harus nyari lagi segala macamnya itulah ruwet nanti. Makanya ketika menulis ya itu langsung ditulis di daftar pustaka mengikuti penulisannya seperti apa, citasinya seperti apa. Yang saya tandai di grup itu coba. Kalau dia penulisnya satu ya, misalkan Anita, koma 2023. Itu setelah koma ada spasi ya. Kemudian kalau penulisnya dua, nah ini kan dua ini, Sariwating sama Was ya. Tapi di sini bukan bukan N ya. Harusnya nulisnya ya Sariwating dan W-nya besar. Was, koma, spasi 2020. Ya begini. Ya, silakan dibenarkan yang lainnya ya. Terus sekalian dituliskan di daftar pustaka. Tuh. Lip balm adalah sediaan kosmetik yang diaplikasikan pada bibir yang berfungsi sebagai pelembab. Apa pelembab ini? Ini masih banyak tipe ya. Nah, setelah koma ini harus ada spasi ya. Biasakan setelah koma itu dikasih spasi. Harusnya koma spasi. Bisa juga berfungsi sebagai pencerah dengan cara membentuk lapisan minyak yang tidak dapat bercampur pada permukaan bibir. Titik. Nah, setelah titik kan membuka kalimat baru. Nah, awal katanya ini ya huruf setelah titik. Huruf pertama kalimat selanjutnya ditulis apa? Kapital. Jadi L-nya ini besar. Lapisan yang berbentuk gimana sih? Lapisan yang berbentuk oleh libam maksudnya? Lapisan yang berbentuk oleh libam merukapkan. Nah, nggak nyambung ini. Coba dibenerin lagi ini. Maksudnya apa ini? Nyambung. Apa ini? Lapisan yang berbentuk
lapisan yang berbentuk oleh lipbalm. Yang dibentuk atau berbentuk? Yang dibentuk. Yang dibentuk. Lapisan yang dibentuk oleh lipbalm merupakan lapisan pelindung bibir dari pengaruh luar. Nah, itu nyambung kalau ini. Kalau lapisan yang berbentuk oleh, nah, itu nggak nyambung. Nah, ini merupakan ya. Jadi harus dicek satu-satu, dibaca gitu. Nah, ini salah ini ya. Semakin berkembangnya zaman, ini harusnya tidak spasi, tapi langsung koma. Jadi harusnya zaman, koma, ya, koma, spasi. Tuh, nanti baru spasi, lip balm. Nah, ini zamannya kecil. Ini juga salah, ya. Tahu kan salahnya? Ini juga salah. Dimanfaatkan, dinya itu nyambung apa enggak? Di menunjukkan tempat, ditulis pisah. Di tidak menunjukkan tempat, ditulis gabung. Dimanfaatkan, masuk menunjukkan tempat bukan? Bukan. Berarti digabung. Nah, ini salah juga ya. Dapat membuat bibir menjadi berkilau. Ini titik apa lanjut? Titik. Titiknya nggak ada spasinya. Harusnya berkilau langsung titik. Baru pada P-nya besar. Ini Rasyadi 2022. Udah benar belum nulisnya? Harusnya? Ada titiknya. Kok titik? Titik ya, di belakangnya ada titik ya. Ini catatan dari saya. Satu, penulisan citasinya lengkap ya. Coba dicek di situ apa yang kurang lengkap. Dua, setelah penulisan citasi dikasih tanda titik. Nah, itu. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam sirup limau strawberry memang kalau bilang salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam sedat lip balm apa adalah strawberry kan gitu. Kok tiba-tiba memang dirancang untuk melindungi? Salah ini. Kayaknya waktu itu udah saya kasih arahan loh. Apa aja yang perlu ditulis ya. Jadi kalau salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam sediaan lip balm adalah stroberi atau buah stroberi. Nah, baru dijelaskan kenapa. Udah baca-baca KTI angkatan sebelumnya belum? Nah, itu bisa di apa ya? Bisa dicontoh alurnya itu gimana gitu. Tapi tentunya kan beda kan? Artinya tanamannya juga beda. Tapi paling tidak tahu, oh kalau sudah nulis, oh salah satu bahan alam yang dapat digunakan dalam sediaan lip balm ini adalah buah stroberi. Jadi buah stroberi itu apa? Gitu. Merupakan apa? Buah yang lalala atau apa? Itu kan penulis yang tahu.
Jadi di sini itu di bab yang salah satu bahan alam ini unggulkan potensi dari buah stroberi itu apa. Sehingga orang itu jadi berminat gitu loh. Bikin lip balm yang dikasih stroberi. Ya tentunya pasti kaitannya dengan manfaat dan kandungan yang itu dikaitkan dengan kemampuan sebagai anti. Iya, karena kan dalam hal ini judulnya kan antioksidan ya. Jadi jangan sampai orang itu jadi nggak percaya, nggak ada data-data berkenaan dengan antioksidan. Berapa daya antioksidan si ini stroberi. Nah, tuh berapa? Ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Disinilah babnya. Coba dibaca-baca lagi dari penelitian yang sudah-sudah itu. Gaya ngomongnya seperti apa, gaya nulisnya seperti apa. Jadi nggak ngegantung, kita harus menyesuaikan dengan judul. Jadi judulnya itu harus terangkum di latar belakang ini. Kenapa itu penting dilakukan? Tuh. Jadi kalau kita nggak mengunggulkan apa yang kita tawarkan, nanti ya buat apa dilakukan penelitian, kan begitu. Sedangkan di awal sudah disampaikan kalau kebutuhan lip balm ini memang sangat dibutuhkan gitu, untuk melindungi bibir dari sinar UV lalalala itu tadi. Nah, lebih bagus lagi nggak cuma sekedar lip balm, tetapi ada bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam lip balm itu yang itu dari alam. Kan gitu alurnya. Sehingga orang tertarik. Kalau lip balm saja mungkin ya apa bedanya dengan lip balm yang lain. Tapi dalam hal ini spesialnya adalah ada tambahan buah stroberi. Berarti kan harus disisipkan stroberi itu tuh buah yang seperti apa. Kemudian manfaatnya seperti apa, kandungannya apa, yang itu terkait kemampuan sebagai antioksidan. Tapi tentunya kita nggak cuma omdo ya, jadi omong doang itu nggak bisa. Oh ya ini punya kemampuan antioksidan tuh nggak bisa. Paling nggak ada 1-2 penelitian yang menyebutkan kalau stroberi ini memiliki daya antioksidan. Bahkan ditulis berapa nilai IC-nya. IC 50 dari buah stroberi. Udah nyari belum penelitiannya? Belum. Nah, bagaimana Tina bisa yakin kalau stroberi itu sebagai antioksidan? Kalau belum ada data pendukungnya. Karena di sini sebagai antioksidan. Jadi jangan sampai kita menuliskan itu hanya iseng-iseng aja. Jadi harus ada datanya. Oh, ternyata benar. Kalau stroberi ini memang memiliki antioksidan. Kan dalam hal ini kan tidak dilakukan uji antioksidan tuh. Tapi kita punya data. Penelitian sebelumnya sudah menyebutkan kalau buah stroberi mengandung antioksidan. Berapa? Nah, itu nanti di bab ini nih, tambahkan ini. Nah, ini kurang pas ya. Kalau tujuan penelitian ini adalah itu. Nah, ini kemarin sudah saya kasih arahan ya. Kalau sudah ada latar belakang seperti itu, berarti kan tinggal paragraf terakhir berdasarkan latar belakang. Maka perlu dilakukan penelitian formulasi sediaan lipam dengan berbagai konsentrasi ekstrak stroberi untuk mendapatkan
hasil yang baik. Nah, kalau mau menuliskan menggunakan es strawberry membantu mengurangi warna hitam pada bibit, ini kan di atas ini harusnya nilai plus dari strawberry, ya. Dia punya kemampuan mengurangi warna hitam, tapi ini harus ada citasinya. Siapa yang bilang kalau strawberry itu bisa mengurangi warna hitam pada bibir, mengangkat sel-sel kulit? Nah, ini siapa yang bilang? Makanya butuh yang namanya citasi. Ya, itu diperbaiki ya. Rumusan masalah, apakah abstrak? Nah, ini kemarin juga sudah saya kasih ini kalau nggak salah ya. Ini harusnya nomor satunya ini itu di mana ini? Ini nggak pakai anu ya. Pakai penomoran itu harusnya biar otomatis. Nah, kan? Baru digeser. Ini pas di bawah tulisan di atasnya ini. Ini ngetik sendiri kan? Iya. Iya, artinya dieksplor aja gitu. Gimana sih caranya? Itu otak-atik aja. Nah, kan aja masih kurang ini. Udah seperti ini. Pas di bawahnya. Tahu ya? Lurus itu garisnya. Digunakan. Di ini apakah menunjukkan tempat ya? Berapakah konsentrasi serat ini gimana kok double S? Bukan gini ya. Nanti kamu ditanyain optimalnya. Optimal itu artinya tidak cuma pada saat habis dibuat dievaluasi. Optimal itu pasti nanti ada uji stabilitasnya. Repot nanti. Jadi harus ditunggu sampai seminggu, 2 minggu baru diuji lagi. Ini kan hasil produk jadi langsung diuji, kan gitu. Ya kan? Maka tidak usah pakai optimal. Optimal itu artinya itu tadi untuk mengetahui kestabilan. Jadi dalam hal ini ya cukup aja konsentrasi berapakah ekstrak stroberi yang memberikan hasil evaluasi yang baik pada kesediaan lip balm. Evaluasi fisik ya. Jadi kita pengen tahu konsentrasinya yang digunakan ini berapa, misalkan 1%, 3%, 6%. Nah, dari sekian banyak konsentrasi itu mana yang menunjukkan hasil evaluasi fisik yang baik. Tuh. Nah, ini juga sama ini, harusnya disesuaikan. Nah, lebih enaknya ya kalau nanti revisi pakai file yang ini, yang sudah direvisi oleh saya. Caranya gimana Bu kalau mau menghilang-hilangkan? Ya tinggal dihapus saja. Misal, saya sudah merevisi ini, ya. Ini sudah saya revisi. Nah, nanti silakan ya tinggal dihapus, klik kanan, delete gitu. Jadi nggak ngambil dari filemu yang sebelumnya. Karena tentunya di sini saya revisinya nggak cuma catatan, tetapi sudah langsung saya benerin gitu. Ada beberapa yang sudah saya benerin. Jadi biar nggak berubah lagi nantinya, ya. Mengetahui apakah ekstrak disediakan lip balm
Ini beda ini. Apakah ekstrak stroberi dapat digunakan dalam formulasi lip balm? Nah, di sini mengetahui apakah ekstrak stroberi bisa membuat, nah nggak nyambung, ya. Berarti harus sama-sama Iya, harus sunlight ya. betul. Berarti dalam formulasi lip balm, mengetahui apakah ekstrak buah stroberi dapat, bukan bisa ya, bisa itu kalimat yang jarang digunakan dalam ilmiah. Dapat digunakan, ya, dapat digunakan dalam apa tadi? Formulasi lip. Ada sediaannya nggak? Enggak kan? Sama. Ini juga begitu. Gimana? Mengetahui konsentrasi berapa ekstrak stroberi yang memberikan hasil evaluasi fisik yang baik pada sediaan lip balm. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Nah, ini juga nggak pas ya, harusnya ini letaknya di sini. Kemudian ini nggak boleh offset ya, harus harus di sini. Masih rata apa ini? Rata kiri kan? Harusnya rata kanan kiri. Dan biasakan kalau setelah kalimat selesai harus ada titik. Menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian ekstrak. Bukan melakukan penelitian ya. Keterampilan dalam membuat sediaan lubang dari ekstrak stroberi sebagai antioksidan. Ini diperbaiki lagi nih, bahasanya kurang pas. Di sini kan langsung ya, manfaatnya nggak ditulis lagi. Ini kok ditulis lagi, manfaat bagi insan. Kan udah ada jelas di sini. Jadi ini nggak perlu. Ya, ini nggak perlu. Ini tuh kalau bagi perguruan tinggi ini sifatnya umum loh. Ya, sifatnya umum banget, bukan spesifik terhadap judul. Gitu. Dan saran saya, coba lihat di KTI mahasiswa bimbingan saya yang udah saya share linknya, ya. Cara nulisnya seperti apa? Kalau ini tuh hampir sama kayak ini, jadi lebih spesifik terhadap peneliti untuk mengetahui apa tuh namanya, pembuatan formula dari ekstrak lalalala, ya, itu kan dia sifatnya lebih ini ya, lebih spesifik dari apa yang dilakukan.
dibatasi, yaitu formulasi menggunakan ekstrak buah stroberi. Mana nih? Hmm. Nah, kalau ini harusnya lebih spesifik untuk ininya ya, apa konsentrasinya. Jadi formulasi apa judulnya tadi? Dan evaluasi. Sorry, sorry. Formulasi sediaan lip balm menggunakan ekstrak Buah stroberi. buah stroberi dengan berbagai konsentrasi diantaranya berapa ya. Selanjutnya dan kemudian dilakukan evaluasi fisik yang meliputi apa aja. Udah dicari belum? Ini nggak usah. Apa aja yang dilakukan ujinya, evaluasi fisiknya. Untuk lip balm itu apa aja? Itu udah belum? Nah, nanti harus cari dulu. Jadi konsentrasinya berapa yang mau digunakan ya, dan evaluasi fisik untuk lip balm itu apa aja. Tuh. Oke, paham ya? Nah, kemudian saya lihat ini untuk tinjauan pustaka ini nggak sesuai nih lebarnya, lebar banget ini. Acuannya adalah ini harus sama dengan yang ada di bab 1 ukurannya ya. Jadi ukurannya juga segini. Tuh. Ini saya kasih contoh aja ya. Nanti bawahnya silakan disesuaikan karena waktunya saya mau kuliah ini. Ya. Ini saya maksudnya gini, benar-benar difokuskan untuk revisi biar ketika ketemu saya itu kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama ya. Jadi waktunya nanti habis di situ nanti. Nah, ini harus dikasih citasi. Ini kenapa spesiesnya beda sama yang digunakan? Ini subfamili nggak usah terlalu banyak. Subdivisi juga nggak usah. Spesiesnya. Tadi apa? Fragaria. Ini aja udah beda ini. Ananasya. Tulisannya beda. Yang benar yang mana ini? Yang pertama, Bu. Bisa ini nggak usah kasih nama Latin. Yang ini. Yang di judul. Ya, yang judul. Nah, itu. Ini belum sesuai ya. Nah, ini.
Ini harusnya disesuaikan. Kecuali kalau emang dari awal judulnya udah pakai ini gitu ya. Terus yang kedua, citasi. Citasi dari klasifikasi itu. Ini saya rekomendasinya pakai web ya, yang sudah pernah saya sharekan videonya. Cari yang buah tanaman stroberi. Nah, untuk yang keseluruhan ini nih contoh nih ya. Nah, ini kesalahannya adalah satu, tidak sesuai dengan ukuran paragraf ya. Artinya harus disesuaikan dengan ukuran paragraf di atas ini ya. Yang kedua, paragraf itu ditulis rata kanan kiri. Tahu kan rata kanan kiri? Nah, ini coba. Ini masih rata kiri nih, harusnya yang ini. Nah, harusnya yang itu. Ya. Terus yang ketiga, belum ada sitasi. Ini nggak ada kan sitasinya? Nah, sitasi ini ya harus mengikuti aturan penulisan. Ya. Kemudian sitasi harus lebih dari satu. Logikanya segini banyaknya, ini paling tidak ada 2 sitasi. Karena kalau cuma 1 sitasi nanti terkesan plagiat. Gitu. Oke, kalau judulnya adalah deskripsi stroberi, nyambung nggak dengan yang kamu tuliskan ini? Yang kaitannya dengan jumlah produksi segala macam. Nggak nyambung. Ini derajat Celcius pakai pakai simbol ya, nggak boleh ditulis kayak gini. Simbol. Untuk lebih jelasnya detailnya ini nggak usah ini. Kalau memang kamu nyari ngambil dari orang, coba di bahasanya diatur-atur lagi ya, biar nggak terlalu saklek seperti bahasa copy paste gitu. Terus morfologi. Morfologi ini nggak kena ini, bukan ya. Morfologi itu apa sih? Karakteristik. Strawberry itu punya apa aja? Batang, ya kan? Akar, daun, bunga, buah, biji. Itu yang dijelaskan. Jadi semuanya morfologi itu kan karakteristik fisik ya. Coba dilihat dari KTI sebelumnya. Morfologi itu isinya apa? Misalkan apa
stroberi memiliki daun yang berwarna hijau, kemudian berbentuk apa, itulah karakteristik gitu. Terus karakteristik bunganya, buahnya seperti apa. Kandungan. Kalau kandungan ini lebih ke metabolit sekunder yang dikandung. Dia memiliki kandungan secara umum ya. Metabolit sekunder itu tuh ada yang disebut dengan alkaloid, ada flavonoid, ada tanin, kemudian fenol, kan? Kemudian saponin dan lain-lain. Apakah ada ini semua? Tentunya harus dari penelitian sebelumnya. Keywordnya adalah cari jurnal penelitian screening fitokimia buah stroberi. Jangan lupa citasinya ditulis. Oke, itu dulu ya. Karena ini masih banyak yang harus diperbaiki. Artinya nanti ketemu saya lagi atau filenya dikirimkan ke saya, itu penulisannya paling tidak sudah sesuai. Ya, jangan acak-acakan lagi seperti ini. Jadi manfaatkan konsultasi itu kita membahas konten, membahas isi itu. Jadi tidak lagi membahas terkait penulisan yang masih salah, format yang belum sesuai. Nanti waktunya habis di situ, ya. Jadi perkarantina ngirim ke ibunya Kak? Ya, lebih cepat lebih baik ya. Tapi itu tadi jangan hanya mengejar cepatnya, tapi tidak diperbaiki sepenuhnya gitu. Jadi percuma aja nanti saya koreksi, saya balikin lagi, koreksi balikin lagi gitu ya. Jadi paling tidak gunakan 3 hari itu minimal, ya maksimalnya seminggu. Ya nggak boleh lebih, nanti kelamaan. Ya kalau bisa 3 hari, 3 hari, 4 hari, 4 hari. Tapi harus sudah sesuai dengan penulisan yang rapi. Acuannya adalah yang sudah saya sharekan linknya. Itu bimbingan-bimbingan saya sebelumnya. Oh nulisnya gimana sih? Ya kalau untuk format menyesuaikan aja. Tapi isinya itu kalau misalkan deskripsi itu tentang apa sih isinya? Kemudian kalau morfologi itu tentang apa sih? Kalau kandungan dan manfaat tentang apa sih? Itu. Nah kemudian jangan lupa di sini kan Tina kan akan membuat lip balm. Jadi harus ada tinjauan pustaka ya, bahan umum pembuatan lip balm. Udah ada belum? Belum kan? Nah itu. Nah ini oke lah ya, kalau untuk ekstraksi mungkin hanya sebatas pengertiannya aja. Ini aja masih kepanjangan. Ini kepanjangan ini. Ya. Pokoknya dilihat lagi yang judul-judul formulasi yang bimbingan saya itu. Jadi beda antara yang dia itu penelitiannya tentang pembuatan ekstrak, analisisnya, sama yang formulasi. Kalau formulasi itu ya hanya sebatas apa ya, yang penting ada. Tapi itu memang penting dilakukan, gitu. Memang mendukung dalam penelitian, gitu. Nah, nanti pasti ada bahan umum pembuatan lip balm. Apa aja di situ bahan umumnya. Nanti itu diuraikan. Tuh. Nanti silakan dilihat lagi ya di apa file-file yang sudah saya berikan itu. Jadi biar jadi gambaran Tina untuk menyusun. Nggak apa-apa kita ngelihat punya orang, hanya ingin tahu
cakupannya apa aja sih yang perlu ditulis gitu. Biar nggak kemana-mana gitu ya. Apalagi itu penelitiannya yang setipe tentang formulasi. Kalau saya sih lebih rekomendasinya yang sudah saya kirimkan linknya. Ya memang itu bimbingan saya ya. Artinya biar kita satu irama gitu. Nanti kalau dari yang lain repotnya saya harus ngoreksi lagi dan harus revisi lagi gitu. Oke, itu ya, untuk Tina.